Bruh. Hubungan Indonesia dengan Australia dan negara-negara Oseania. Indonesia dan Australia memiliki hubungan bilateral yang kuat dan saling menguntungkan. Kedua negara ini memiliki sejarah panjang tentang kerjasama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pendidikan, dan pertahanan. We remain fully committed about the exercise program, and we also, if you say do it there, do it here, I want to adjust this, I want to adjust that, that's okay. Selain itu juga, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara lain di kawasan Oseania seperti Selandia Baru, Fiji, dan Papua Nugini. Hubungan diplomatik antara Indonesia, Australia, dan negara-negara Oseania telah berkembang secara signifikan. Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan 17 negara atau teritori di Oseania, termasuk Australia, Papua Nugini, Selandia Baru, Fiji, dan beberapa negara lainnya. Australia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia dan telah menjadi pendukung utama kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga, Australia telah menandatangani kesepakatan keamanan dengan negara-negara kepulauan Oseania, termasuk Vanuatu, sebagai bagian dari kompetisi pengaruh di Pasifik. Indonesia telah memperkuat hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Oseania melalui berbagai inisiatif, seperti kerjasama pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan kerjasama dalam bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim. Namun, hubungan diplomatik antara Indonesia dan beberapa negara Oseania seperti Papua Nugini dan Vanuatu pernah mengalami ketegangan terkait isu Papua Barat. Selanjutnya, ada kerjasama ekonomi antara Indonesia, Australia, dan negara-negara Oseania. Nah, sebagai negara tetangga, Australia memiliki hubungan bilateral yang harmonis dan kuat dengan negara-negara kepulauan Pasifik, seperti Papua Nugini. Australia terlibat dalam upaya kolaboratif di berbagai bidang, termasuk ekonomi, lingkungan hidup, dan konstruksi. Australia juga merupakan salah satu pembangun utama di Kepulauan Solomon, yang merupakan salah satu negara paling rapuh di dunia. Dengan PDB per kapita sebesar USD 2.270, tujuan Australia di kepulauan ini adalah untuk meningkatkan stabilitas, menstimulasi perekonomian, dan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Selain Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Australia juga menjaga hubungan baik dengan negara kepulauan Pasifik lainnya, karena terhadap peningkatan investasi infrastruktur dan proyek bisnis yang ditawarkan Tiongkok di kawasan Pasifik, para pemain tradisional menjadi semakin sadar akan pengaruh Tiongkok yang semakin kuat di wilayah tersebut. Tiongkok telah menginvestasikan sejumlah besar uang dalam berbagai proyek infrastruktur dan transportasi. Secara umum, pemerintah Australia tidak mendukung kontribusi Tiongkok terhadap pembangunan ekonomi di kawasan Pasifik, dan ada beberapa kehati-hatian mengenai Tiongkok sebagai sekutu. Tindakan diambil oleh pemerintah Australia untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Di Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, Australia sedang melaksanakan proyek kabel bawah air sepanjang 730 km. Australia menjadi pengawal Papua Nugini dan Solomon dalam proyek ini karena Tiongkok tidak tertarik untuk mengembangkan proyek tersebut, dan semakin khawatir karena Tiongkok mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan dengan melakukan soft diplomasi di Pasifik.
Sistem kabel adalah upaya Australia untuk meningkatkan infrastruktur komunikasi dan pertumbuhan ekonomi yang berarti serta memperkuat hubungan dengan negara-negara di Pasifik melalui investasi maupun perdagangan. Australia merupakan mitra utama bagi negara-negara tersebut, memberikan manfaat ekonomi dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Australia terlibat dalam beberapa proyek pembangunan infrastruktur di kawasan Pasifik, seperti jalan, jembatan, dan listrik. Melalui pembangunan infrastruktur ini, Australia telah memperkuat hubungan ekonominya dengan negara tetangga dan menurunkan laju pertumbuhan ekonominya. Selain itu, Australia berkolaborasi dengan negara-negara Kepulauan Pasifik dalam upaya mitigasi perubahan iklim, melindungi terumbu karang, dan mengelola sumber daya air laut secara bertanggung jawab. Lalu ada kerjasama atau perbedaan dalam bidang keamanan dan pertahanan antara Indonesia, Australia, dan negara-negara Oseania. Indonesia, Australia, dan negara-negara Oseania pernah bekerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Terutama Indonesia dan Australia pernah bekerja sama dengan menandatangani dalam Book 30 pada tahun 2006 dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan di kawasan tersebut dengan mengadakan bantuan militer, kemanusiaan, counter terorisme, dan penanganan bencana alam. Perjanjian ini penting karena menandai tonggak sejarah dalam hubungan diplomatik kedua negara. Memperkuat kerjasama di berbagai bidang seperti pertukaran intelijen, penegakan hukum, dan keamanan perbatasan. Perjanjian ini menggarisbawahi komitmen bersama Indonesia dan Australia untuk memerangi terorisme dan meningkatkan stabilitas regional. Selain itu juga, Indonesia, Australia, dan negara-negara Oseania pernah bekerja sama dengan mengadakan latihan militer bersama seperti latihan Kasowari dan Kakadu dengan melibatkan angkatan laut negara-negara yang dilaksanakan secara rutin untuk mengasah latihan tempur negara-negara tersebut. Perbedaan Indonesia, Australia, dan negara-negara Oseania dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia mempunyai kekuatan militer terutama angkatan lautnya yang lebih besar dan maju dibandingkan sebagian negara-negara Oseania. Sebaliknya juga, Australia dan Selandia Baru memiliki militer yang jauh lebih modern dari Indonesia dan negara-negara Oseania. Nah, kalau dilihat dari letak geografisnya juga berbeda, Indonesia juga berada di Asia Tenggara yang berbeda benua dengan Australia dan negara Pasifik yaitu Oseania. Jadi tantangan keamanan dan pertahanan yang dihadapi juga berbeda. Lalu yang terakhir ada kerjasama pendidikan dan budaya, bahas program pertukaran pelajar, kerjasama pendidikan, dan promosi budaya antara Indonesia, Australia, dan negara-negara Oseania. Yang pertama ada kebudayaan dan pendidikan dalam hubungan internasional. Pendidikan secara kelembagaan sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia. Pendidikan mengajarkan perilaku yang benar atau mengajarkan bagaimana memiliki sikap budi pekerti yang luhur untuk membentuk penerus bangsa yang beradab. Di samping pendidikan menjadi hak setiap manusia, pendidikan juga memainkan peran penting bagi suatu negara untuk mengatasi berbagai kekurangan dan hambatan. Pemerintah mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju, seperti dengan melakukan kerjasama pendidikan dan budaya dengan negara-negara lainnya, termasuk Australia. Kerjasama pendidikan Indonesia dan Australia sudah terjalin sejak tahun 1968. Dalam kerjasama tersebut, dilatar belakangi oleh kepentingan nasional masing-masing. Indonesia memiliki kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menjalin kepentingan dengan negara lain, hingga meningkatkan hubungan bilateral. Sedangkan Australia memiliki kepentingan untuk menjadi saling pengertian dengan dua negara melalui kebudayaan,
peningkatan hubungan bilateral dengan Indonesia hingga melakukan diplomasi publik di Indonesia. Nah, yang kedua ada diplomasi budaya Indonesia, Australia dengan negara-negara Oseania. Diplomasi budaya secara bilateral dengan Australia telah beberapa kali dilakukan. Diplomasi tersebut sejalan dengan bentuk-bentuk diplomasi budaya dalam teori budaya, Direktorat Warisan, dan diplomasi budaya. Diplomasi budaya meliputi festival-festival budaya Indonesia yang dilakukan di Australia untuk mempromosikan budaya Indonesia di sana, seperti Indos Festival, Indofest, dan Festival Wonderful. Terima kasih.